Etika dan moral bisnis. Dengan anggota kelompok 1 Rizal Mubarok, 2 Sezia Leoni Priyanika, 3 Yesa Priyananda, 4 Putri Dias Yola, 5 Septiana Friska Febiani. Pengertian etika dan moral. Etika adalah ilmu yang mempelajari tentang baik buruknya perilaku manusia secara rasional. Contohnya seperti etika profesi dan etika bisnis. Sedangkan moral adalah nilai atau norma yang berlaku di masyarakat tentang benar dan salah. Contohnya jujur dan hormat pada orang tua. Meski mirip, keduanya memiliki perbedaan dalam konteks penggunaannya. Berikut adalah perbedaan etika dan moral. Etika menyangkut tentang objek nyata, sedangkan moral menyangkut tentang adat istiadat. Kemudian etika merujuk pada teori dan ilmu, sedangkan moral merujuk pada nilai dan norma. Kemudian etika berkaitan dengan benar atau salah, sedangkan moral berkaitan dengan baik buruk. Kemudian etika dominan menggunakan pikiran atau otak kiri, sedangkan moral dominan menggunakan perasaan atau otak kanan. Kemudian etika biasanya berupa rasional, sedangkan moral dogmatis. Kemudian etika merujuk pada masyarakat modern, sedangkan moral merujuk pada masyarakat tradisional. Berikut adalah beberapa jenis moral perusahaan. Yang pertama ada moral deontologis. Moral deontologis ialah perilaku manusia atau organisasi yang menitik beratkan pada hukum atau kaidah kebenaran yang bersifat universal, serta berlaku secara mutlak bagi semua orang. Kemudian yang kedua adalah moral profesionalisme, yaitu menjelaskan benar atau salahnya suatu perbuatan ditinjau dari akibat atau tujuan yang ingin dicapai. Jika tujuan yang ingin dicapai itu bermanfaat bagi orang lain, maka perbuatan boleh dilakukan. Perusahaan dalam mencari laba harus melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain atau pihak lain, seperti konsumen, kreditur, pemilik, masyarakat, dan pemerintah. Yang ketiga adalah moral kaum wirausaha. Perlu diketahui, wirausaha adalah orang yang mencari laba dengan menggunakan kapitalnya. Mengukur baik buruknya wirausaha adalah berdasar untung dan rugi, di mana unsur-unsur yang harus dipertimbangkan adalah 1. Barang dagangan harus berkualitas baik dan berharga terjangkau oleh daya beli konsumen. 2. Sistem kerja upah harus wajar, bisa layak untuk hidup buruh. Yang ketiga, persaingan harus terbuka atau fair. Yang keempat, akumulasi kapital harus berdasar laba ditahan. Yang kelima, ekspansi kapital. Yang keenam, perhitungan untung dan rugi. Kemudian dilanjutkan moral manajer. Moral manajer yaitu mengukur baik buruknya berdasar kompensasi dan kemampuan mengendalikan perusahaan. Kemampuan manajer itu diantaranya adalah profitabilitas atau kemampuan memperoleh laba, likuiditas atau kemampuan memenuhi kewajiban, leverage atau kemampuan menaikkan harta perusahaan dengan utang, kemudian aktivitas atau kemampuan mengelola harta, penilaian atau kemampuan menaikkan nilai perusahaan, kemudian ada pertumbuhan atau kemampuan menumbuhkan pendapatan dan laba, kemudian ada kesehatan atau kemampuan mengembangkan perusahaan secara kontinu. Yang poin yang kelima adalah moral karyawan.
mengukur baik buruk berdasarkan upah yang layak dan perlakuan manusiawi. Jika imbalan layak itu untuk hidup, karyawan cenderung berperilaku baik, dan sebaliknya. Karyawan hakikatnya bekerja bukan karena merealisasikan bakat dan pengetahuannya, tetapi karena upah. Jika ada tawaran upah yang lebih baik, mereka akan pindah kerja. Mereka menyadari bahwa hasil kerjanya bukan menjadi miliknya, tetapi milik perusahaan. Oleh sebab itu, mereka tidak pernah puas. Kemudian selalu konflik dengan manajemen. Yang selanjutnya ada moral perusahaan. Moral perusahaan dibagi menjadi 6. Yang pertama, moral pemasok, moral kreditur, moral pejabat negara, moral konsumen, moral pelaku monopoli, dan juga moral pelaku pasar bebas. Kemudian, ada perusahaan bermoral dan beretika. Yang pertama, dalam perusahaan yang dipertaruhkan tidak hanya nilai material saja, melainkan juga nilai manusiawi karena berkaitan dengan masyarakat. Yang kedua, dalam melakukan perusahaan harus berpikir rasional terhadap lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Yang terakhir, di samping itu, perusahaan atau wirausaha atau kaum pemilik kapital harus beretika dalam berbagai kegiatan perusahaan, antara lain dalam kegiatan pemasaran, produksi, keuangan, sumber daya manusia, sosial, dan dalam kegiatan politik. Selanjutnya, ada etika pemasaran. Riset pasar, mengumpulkan, menseleksi, dan menggunakan hasil riset pasar secara rasional dan wajar. Merancang produk, memperhatikan norma-norma sosial yang berlaku. Mempromosikan, membuat iklan yang sesuai dengan norma sosial, mengadakan personal selling yang manusiawi, mengadakan promosi penjualan yang wajar, mengadakan publisitas yang tidak menyinggung kepentingan pihak lain dan masyarakat. Mendistribusikan, saluran distribusi diupayakan pendek agar barang cepat di tangan pelanggan, memberi kesempatan masyarakat atau partner perusahaan lainnya, bukan hanya kelompok perusahaannya sendiri. Menetapkan harga yang terjangkau oleh daya beli konsumen, memberi diskon yang rasional dan wajar, tidak melakukan perang harga atau dumping. Pelayanan purna jual, menerima keluhan pelanggan dengan baik, melayani perbaikan produk rusak dari pelanggan, ikut mengawasi penggunaan produk. Hakikatnya, etika pemasaran adalah mengupayakan pelanggan tetap setia menggunakan produk, mengupayakan pelanggan berperan serta aktif dalam mempromosikan produk. Yang terakhir, merancang strategi pemasaran, analisis strategi, gejala pemasaran atau kekuatan dan kelemahan internal pemasaran, peluang dan ancaman eksternal pemasaran, strategi perusahaan. Etika produksi. 1. Buruh diperlakukan sebagai manusia, bukan sebagai alat produksi. 2. Alat kerja dan metode harus disesuaikan dengan bakat dan pengetahuan buruh. 3. Sasaran kerja atau sesuatu yang dikerjakan harus dapat dikerjakan secara manusiawi oleh buruh. Gambar 18.1. Pola pikir etika produksi. Terdapat input, yaitu material, buruh dan peralatan. Setelah itu kita lanjut untuk prosesnya berupa buruh dan metode kerja. Setelah itu output berupa barang dan jasa. Setelah itu kita menuju ke pasar seperti persaingan bebas dan monopoli, lalu menghasilkan hasil laba kotor, laba operasi, laba bersih, dan laba ekonomi. Etika keuangan. Dalam mengelola keuangan, manajer keuangan harus melakukan tindakan rasional terhadap unsur-unsur yang mendukung pengelolaan keuangan, yaitu antara lain 1. Sumber dana atau pembiayaan, yaitu 1. Harus diperoleh dengan cara yang wajar, yaitu struktur modal harus ideal, yaitu debt ratio maksimum 50%. 2. Kreditur harus diutamakan kelangsungan hidupnya atau pembayaran bunga dan angsuran pinjaman harus lancar. 3. Laba bersih harus disisihkan untuk pengembangan perusahaan. 4. Pemegang dana minoritas tidak dirugikan. 5. Risiko keuangan harus diusahakan sesuai dengan kondisi perusahaan EBIT atau EBT. 2. Penggunaan dana atau investasi, yaitu 1. Modal kerja harus cukup untuk membiayai kegiatan operasi. 2. Aktiva tetap harus produktif. 3. Perputaran harta harus tinggi
4. Risiko operasi harus diusahakan sesuai dengan kondisi perusahaan atau CM atau EBIT. 5. Peningkatan pendapatan atau revenue improvement dan pengurangan beban atau expense reduction. 6. Economic value added. Etika sumber daya manusia. 1. Rekrutmen sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, the right person on the right job. 2. Keterampilan, pengetahuan, dan budaya SDM menjadi pertimbangan utama. 3. Pelatihan sebelum ditempatkan SDM harus dilatih terlebih dahulu peningkatan prestasi. 4. Penempatan harus sesuai dengan bakat dan pengetahuan SDM. 5. Peningkatan karir, pendidikan, dan pelatihan harus sesuai dengan pekerjaan saat ini dan masa mendatang. 6. Imbalan material harus layak untuk hidup immaterial, memanusiakan manusia. 7. Pemutusan hubungan kerja, musyawarah, dan mufakat sumber konflik sosial. Etika sosial dan politik. Dalam mengoperasikan perusahaan harus melakukan tindakan rasional terhadap unsur-unsur masyarakat yang mendukung operasinya, yaitu antara lain 1. Pelanggan, kepuasan melalui harga wajar, kualitas baik, dan pelayanan purna jual baik, barang dan jasa mudah diperoleh. 2. Sosial, menjaga kelestarian lingkungan fisik seperti pencemaran udara dan air, menjaga lingkungan adat istiadat, tidak merusak cara berpikir pranata sosial dan lembaga sosial sekitarnya. 3. Politik, tidak merusak mental pengusaha politik melalui kolusi dan korupsi, tidak memperalat pengusaha untuk membuat berbagai peraturan yang menguntungkan sepihak atau perusahaan saja, bekerja sama baik dengan pengusaha dengan tidak menindas rakyat. Gambar 18.2 Pola pikir etika perusahaan. Perilaku manusia atau organisasi untuk mencapai tujuan antara lainnya 1. Kebiasaan, yaitu perilaku yang diulang-ulang karena menyenangkan dan menguntungkan. Selanjutnya, karakter atau watak individu dan masyarakat atau kualitas hidup individu dan masyarakat. Selanjutnya, pola pikir perilaku efektif untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, norma sosial tertulis dan tidak tertulis. Norma tertulis adalah etika sosial masyarakat tertutup menjadi masyarakat terbuka. Norma sosial tidak tertulis adalah etika perusahaan masyarakat terbuka, agraris, dan industri. Etika moral laba perusahaan. Perusahaan yang beretika adalah perusahaan yang semua orang di dalamnya memahami bahwa laba harus diperoleh dengan jalan yang benar. Perusahaan yang bermoral adalah perusahaan yang semua orang di dalamnya memahami bahwa laba harus diperoleh dengan jalan yang baik. Perusahaan yang memperoleh laba adalah perusahaan yang semua orang dalam perusahaan bekerja efektif, efisien, dan produktif. Kesimpulan, etika dan moral dalam bisnis merupakan dasar penting bagi perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya secara bertanggung jawab dan berintegritas. Dengan menerapkan prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial, perusahaan dapat membangun kepercayaan publik, menjaga reputasi, dan menciptakan hubungan jangka panjang dengan semua pihak yang terlibat. Etika yang kuat bukan hanya memperkuat citra perusahaan, tetapi juga menjadi kunci keberlanjutan usaha di tengah persaingan bisnis yang ketat. Terima kasih.